Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, untuk hari ini pelajarannya adalah fikih ya, semester 1. Ini pertemuan yang pertama. Kita akan membahas tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Karena tahun ini masih ada wabah, yaitu wabah pandemi COVID-19. Sementara pembelajaran kita melalui video, tidak langsung tatap muka. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 yang ada di muka bumi ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 8, untuk menyingkat waktu biar videonya tidak terlalu panjang, mari kita bahas bab yang pertama, yaitu sujud syukur dan sujud tilawah. Jadi seperti yang kalian lihat di slide itu ya, di slide layar kalian. Jadi sujud itu ada dua, yaitu sujud syukur dan sujud tilawah. Oke, langsung kita bahas dulu yang sujud syukur. Bisa kalian lihat di layar kalian semua ya. Itu ada ketentuan sujud syukur. Nanti kita membahas tentang pertama pengertian sujud syukur, kedua hukum, dalil dan sebab-sebab sujud syukur. Yang nomor 3 syarat sujud syukur. Yang nomor 4 adalah rukun sujud syukur. Yang nomor 5 tata cara melaksanakan sujud syukur. Yang nomor 6 bacaan sujud syukur. Yang nomor 7 hikmah atau manfaat melakukan sujud syukur. Oke anak-anakku, kita langsung bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah pengertian. Nah, apa pengertian sujud syukur itu? Sujud syukur menurut bahasa yaitu berlutut serta menundukkan kepala sampai lantai sebagai pernyataan hormat dan tunduk. Hormat dan tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan seseorang sebagai ungkapan terima kasih karena mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya. Jadi kalau kita terhindar dari bahaya ya, contohnya kita mau kecelakaan ternyata kita selamat ya, itu kita disunahkan untuk sujud syukur. Terus kita mendapatkan berita bahagia menyenangkan, misalkan berita bahagia yang baik, kita disunahkan untuk sujud syukur. Untuk selanjutnya yang nomor 2 adalah hukum. Apa hukumnya sujud syukur? Ya, hukum sujud syukur itu adalah sunnah. Jadi menurut jumhur atau mayoritas ulama, sujud syukur itu hukumnya adalah sunnah. Dalilnya mana? Dalilnya an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Yang artinya dari Abu Bakrah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau terus sujud semata-mata berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW kalau mendapatkan berita gembira ya,
atau terhindar dari bahaya, itu langsung sujud syukur. Tujuannya apa? Berterima kasih kepada Allah telah diberikan kesenangan, telah diberikan kegembiraan, telah terhindar dari bahaya. Jadi hukum sujud syukur itu adalah sunnah yang artinya lebih baik dilakukan daripada tidak. Karena jika dilakukan akan mendapatkan pahala, meskipun jika ditinggalkan tidak apa-apa. Kita dianjurkan untuk senantiasa menyukuri nikmat Allah, karena Allah akan menambah nikmat pada kita jika kita mau mensyukurinya. Seperti didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ya ayat 7, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi di antara kita semua kalau mau mensyukuri nikmat dari Allah, maka nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita mengingkari nikmat dari Allah, maka Allah akan memberi siksaan di akhirat nanti. Oke, langsung saja saya lanjutkan. Sebab-sebab sujud syukur. Jadi sebab kita disunahkan mengamalkan atau melakukan sujud syukur itu apa? Yang pertama adalah mendapatkan kenikmatan dari Allah, terhindar dari bahaya. Yang ketiga, mendengar berita yang menggembirakan. Tadi sudah saya contohkan. Seperti dulu Abu Bakar As-Siddiq itu juga pernah mendengarkan kematiannya Musailamah al-Kadzab. Siapa itu Musailamah al-Kadzab? Siapa aja? Nah, ini di SKI sudah diajarkan, yaitu nabi palsu. Jadi ketika Musailamah al-Kadzab itu meninggal dunia, ya, Abu Bakar As-Siddiq sujud syukur. Yang kedua, Ali radhiyallahu an itu juga pernah sujud syukur. Karena apa? Menemukan mayatnya Zat Sudaiyah di antara orang-orang Khawarij yang tewas terbunuh. Oke, langsung yang nomor 3, yaitu syarat sujud syukur. Syaratnya apa saja? Yaitu yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Yang nomor 2 adalah menghadap kiblat. Jadi kalau sujud syukur kita itu menghadap kiblat seperti sholat. Yang ketiga, menutup aurat, yaitu menutup aurat. Saya tidak perlu menjelaskan ya tentang batasan-batasan aurat karena di kelas 7 kemarin sudah dibahas. Yang selanjutnya adalah nomor 4, yaitu rukun sujud syukur. Apa itu rukun sujud syukur? Yaitu sesuatu yang harus dikerjakan ketika sujud syukur. Yang pertama ada apa? Niat. Yang kedua, takbiratul ihram, seperti sholat ya, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud 1 kali. Yang keempat, salam setelah sujud atau sambil duduk. Yang terakhir adalah tertib. Yang nomor 5, tata cara melakukan sujud syukur. Jadi bagaimana caranya? Jadi contohnya ketika kalian mendengarkan berita gembira, contohnya misalkan
orang tuamu sakit, terus kalian masih di perantauan atau masih di pondok. Nah, ketika itu dikabari ibunya telah sembuh. Kira-kira kalau ibumu sembuh dari sakit, kira-kira senang apa susah? Pasti senang. Kalau senang, kita disunahkan untuk sujud syukur. Ya, nanti langsung sujud. Kalau menutup aurat, badannya tidak kelihatan, auratnya tertutup, dan kita suci ya, sudah wudhu, bisa langsung sujud. Menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Bacaannya apa? Bacaannya seperti sholat juga bisa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwati. Jadi itu ya, itu cara-caranya. Terus langsung bangun, terus salam satu kali. Itu prakteknya. Nanti kalau sudah masuk, kita berikan contohnya ya. Oke, langsung nomor 6, yaitu hikmah sujud syukur. Hikmah atau manfaat melakukan sujud syukur. Apa itu? Yang pertama adalah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin karena merasa sudah melaksanakan kebaikan. Yang ketiga, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, nanti kalau saya jelaskan terlalu panjang, nanti videonya terlalu panjang, jadi kalian nanti downloadnya agak kelamaan. Jadi biar jelas, nanti tolong dipelajari materi-materi yang sudah saya kirim ya. Sebelum saya tutup, mudah-mudahan pertemuan kali ini, yang pertama ini ya, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa di rumah belajar. Untuk sementara ini tidak usah dulan-dulan dulu ya, di rumah belajar. Silahkan dibuka bukunya. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.